Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkatnya lah pada hari ini hingga detik ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul, merasakan bagaimana kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Sehingga tak layak rasanya apabila kita melupakan Allah di dalam hati kita. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkatnya lah, karena berkat perjuangannya dari zaman kegelapan hingga zaman terang-terang saat ini, kita berpercik bagaimana nikmatnya iman dan Islam yang dia perjuangkan dari zaman ini. Semoga kita pada hari ini yang berkumpul di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini dijadikan sebagai pengikut setia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa berkumpul bersamanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada hari ini saya minta waktu para hadirin sebentar agar bisa membantu tugas perkuliahan saya di mata kuliah teknik diploma. Semoga kebaikan para hadirin saat ini diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala sebanyak-banyaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila kita melihat akhir-akhir ini, tepatnya di bulan Januari, di bulan lalu, banyak sekali musibah dan bencana yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Dari tragedi yang pertama, jatuhnya pesawat air, dan yang kedua tanah longsor yang melanda wilayah Sumedang, dan yang ketiga gempa bumi yang menghantam wilayah Kabupaten Madinah dan Mamuju, dan yang keempat banjir bandang yang melanda wilayah Kalimantan Selatan, dan yang terakhir banjir bandang disertai dengan tanah longsor yang melanda wilayah Manado. Itu merupakan sebuah bencana atau musibah yang Allah turunkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Bentuk musibah yang Allah turunkan bisa saja sebagai bukti rasa cinta kepada Allah, kepada umatnya ataupun kepada hamba-Nya, untuk menguji apakah hamba-Nya semakin dekat kepada Allah ataupun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua yang hadir pada saat ini menjadi hamba Allah yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hingga di kesempatan yang mulia ini, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sedikit kajian yang bertemakan 3 kunci menghadapi ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
apabila kamu ditimpa musibah, maka bersabar dan sholatlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat ini dapat kita pahami, apabila kita ditimpa musibah, maka hal yang patut kita lakukan adalah bersabar. Nah, itu merupakan kunci yang pertama apabila kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci yang kedua, agar kita senantiasa bersabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita adalah kita harus membantu saudara kita dimanapun dan kapanpun dan seperti apapun keadaannya, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Karena setiap manusia pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Apabila ada musibah yang menimpa saudara kita, maka hendaknya kita datang untuk menjenguknya. Agar apa? Agar beban yang diterima atau yang ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka menjadi ringan akibat bantuan kita. Karena ini sesuai dengan firman Allah pada Quran surah Al-Maidah ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam perbuatan dosa dan larangan. Maka bertakwa kamu, sebab siksaan Allah amat berat. Dari konteks ayat ini kita dapat memahami bahwasanya Allah memerintahkan setiap umat manusia, antar tetangganya, antar sesama manusia, untuk saling tolong menolong dalam kebajikan ataupun dalam kebaikan. Dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang Allah, yaitu tolong menolong dalam perbuatan dan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melakukan kebajikan dan kebaikan, maka Allah akan berikan kita pahala dan amal. Sedangkan apabila kita tolong menolong atau melakukan dosa yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan membalas perbuatan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, yaitu balasan sangat berat dan timpakan kepada kita. Maka jangan sampai kita yang hadir pada saat ini dijadikan sebagai hamba Allah yang senantiasa melakukan larangan-larangan Allah dan tidak mau untuk menjalankan perintah-perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan kunci yang ketiga adalah kita harus senantiasa optimis terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Pasti Allah akan memberi cobaan sesuai dengan apa yang hambanya mampu untuk lakukan. Sehingga untuk itulah kita harus percaya ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan berakhir, dan setiap musibah pasti akan ada hikmahnya. Untuk itulah kita harus senantiasa bersabar, senantiasa membantu orang lain, dan selalu optimis terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua, menjadi ilmu bagi kita semua. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, beribu-ribu terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin yang mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi kebaikan bagi para hadirin. Kurangnya datangnya dari diri saya pribadi, dan benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.